Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul kembali menuntut ilmu kembali yang mudah-mudahan selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu. Yuk kita senantiasa untuk bermunajat agar ilmunya bermanfaat dunia akhirat. Ikuti semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sahri sadri. Rabbi sahri sadri Wa yassir li amri. wa yassir li amri Wahlul 'uqdatam min lisani. wahlul 'uqdatam min lisani Yafqahu qawli. yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita dapat mempelajari tentang Al-Quran dan hadis, ya. Yaitu bisa kita buka dulu di tentang bab ayat tentang dunia dan akhirat, yaitu nomor 5 yang halaman 86, ya. Jadi semuanya bisa dibuka terlebih dahulu buku paketnya, ya. Di sini kita akan mempelajari tentang bagaimana untuk mempelajari Quran soal akhlak ayat 14 dan 14 sampai 16. Kita baca dulu yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla. Bal tu'thiruna hayatad dunya wal akhiratu khairun wa abqa. Inna hadza lafi suhufil ula suhufi Ibrahim wa Musa. Sadaqallahul. Jadi ayat ini yaitu tentang kehidupan dan dunia dan akhirat, yaitu ayat tentang kehidupan, yaitu dunia dan akhirat. Nah, dunia dan akhirat ini tentunya bisa dibedakan dari mulai alamnya, ya. Di dunia kita di sini sedang berlomba-lomba dalam kebaikan, ya. Fastabiqul khairat, kemudian beramal soleh, tentunya agar apa? Agar mendapatkan kebahagiaan akhirat. Nah, maka dari itu, ya, ada sebuah pepatah mengatakan kalau kita ingin sukses dunia akhirat, jangan sampai kita mengalami hal-hal yang seperti iri dengki, ya. Kemudian kalau kita ingin jadi hati yang tenang, sholat tahajud. Kalau kita ingin kaya raya, sholat duha. Jadi kalau misalkan kita ingin sukses dunia akhirat, tentunya menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya, maka dari itu di sini ayat 14 sampai 16 itu dijelaskan bahwasanya sungguh beruntung, ya, orang-orang yang senantiasa beriman, yaitu selalu menaikkan sholat, ya, zakat, dan tentunya terhindar dari sifat-sifat tercela. Nah, maka dari itu kita harus perbaiki dari mulai ujiannya, cobaannya. Nah, ini tuh harus kita miliki, ya. Yang harus kita sadari itu yaitu menjadi orang-orang yang mukmin. Banyak sekali di luar sana yang ngaku Islam, ya, Islam KTP, tapi jarang melakukan ketaatan. Nah, inilah yang harus kita garis bawahi, yaitu
mengenai taat ya, tentang taatnya itu berupa dari ketakwaan, amal soleh, nah itu yang disebut dengan taat tersebut. Nah, kemudian daripada itu kita mengetahui bahwa hal-hal yang harus kita miliki itu yaitu kesadaran dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Nah itu bakalan dicatat oleh mereka tokib atid hal-hal yang baik dan buruk. Nah maka dari itu ada sebuah games ya, sebuah games yang merupakan dari ayat yang tadi ya, ayat yang membicarakan bahwasanya di sini tuh ada yang disebut dengan al-a'la gitu. Jadi al-a'la ini mengenai hal-hal yang keuntungan dunia dan akhirat. Ya, ini secara akad ya dibagikan kita speaking mengenai ayat tersebut kita dapat mentadaburi ya. Jadi sesuatu yang dapat dijadikan hikmah tersebut. Ya. Nah, maka dari itu ini dia bisa dibuka terlebih dahulu tentang ayat tersebut ya. Nanti kita susun kembali ya. Nah, kemudian daripada itu perlu diperhatikan hukum tajwidnya juga ketika membacanya. Kemudian hal-hal yang ingin ditanyakan atau isi kandungannya, nah itu nanti di selanjutnya. Nah, maka dari itu sudah dilihat jadinya itu ada hal-hal yang harus diperhatikan. Nah, maka dari itu ada surat Al-A'la ini mengenai tentang mendirikan sholatnya. Ya, ada bisa kan dibuka. Nah, ini apa? Wakan jabah ya husna. Jadi ketika ada kadzab ya husna hasan itu yang berarti baik ya. Nah, maka dari itu ada disebut dengan tentang dunia dan akhirat. Nah, ada hal-hal yang harus diperhatikan dari isi kandungannya pun ya sudah ada kertasnya. Nah itu roh artinya apa? Ada yang tahu? Yaitu tentang kekuasaan Allah gitu. Jadi tentang mengenai tadi kan ya ini apa? Tentang zakar ya zikir. Jadi berdoa marabbihi as-shalah. Jadi ketika kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesuatu apapun itu harus kita miliki ya. Nah, kemudian daripada itu mengenai Quran Al-A'la tersebut, kita harus ada hal-hal yang cukup diperhatikan ya atau garis bawahi tentang ayat terakhir. Coba yang kebanyakan ayat terakhir siapa? Ya. Nah, betul. Jadi yaitu tentang melaksanakan zakatnya, udah sholat ya, menaikkan zakat. Nah, itu tuh harus kita memiliki pedoman ya, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Nah, maka dari itu walaupun ada orang-orang yang apa, wah kaya raya dunia tapi melarang di akhirat. Nah, itu ada bermacam-macam ya prinsip manusia. Ada yang kaya di dunia, miskin di akhirat. Ada yang kaya dunia, kaya akhirat. Kemudian ada juga yang ya kebalikannya, dunia miskin dan akhirat kaya. Nah, hal-hal tersebut harus kita garis bawahi ya, mengenai hal-hal yang harus kita miliki, yaitu tentang mengikuti apa yang diperintahkannya. Nah, kemudian daripada itu ada yang harus kita perhatikan ya, mengenai hal-hal yang menunjukkan adanya hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi di sini ya halaman 75-nya bisa dibuka selanjutnya, halaman 75, yaitu mengenai masih mengajarkan hubungan kehidupan dunia dan akhirat. Jadi ini tuh hidup dunia itu yang merupakan jembatan lah istilahnya ya,
jembatan kehidupan dunia menuju akhirat. Nah, maka dari itu perlulah kita harus hijrah, kan ya, hijrah selangkah istiqomah. Yang dulunya edan sekarang azan, yang dulunya judi sekarang ngaji gitu. Yang dulunya anak metal sekarang ngajinya murotal tuh, ya kan. Yang dulunya suka dangdutan sekarang suka tadarusan tuh. Ya, yaitu apa? Menuju kepada kebaikan. Jadi dalam artinya apa? Yaitu merupakan sebuah hal-hal yang harus kita miliki, yaitu berubah ya, atau hijrah, ke pindah tempat, mau pindah suasananya, kondisinya. Nah, itu pun harus kita miliki. Nah, maka dari itu mengenai ayat tersebut ya, bahwa ada sebuah kisah ketika zaman dahulu tuh ada seorang pemuda ya, pemuda tersebut mempunyai abid ya, ahli ibadah, sampai-sampai lupa kepada hal-hal di sekitarnya. Kemudian ada seorang syekh ya, atau orang tua yang diam di masjid menyadarkannya bahwasanya hijrah itu penting ya, berubah kepada kebaikan itu sangatlah penting. Nah, bisa juga mengenai hal-hal yang harus kita pahami ya, di halaman 76 ya, 76-nya, yaitu hikmahnya ada 4 ya, yaitu orang yang dianugerahi kekayaannya yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebaik-baiknya orang itu, manusia itu yang bermanfaat, khairun minannasnya itu. Jadi ada hubungan kepada Allah, ada hubungan kepada manusia ya. Nah, jadi hablum minallah, hablum minannas, yaitu selalu kita berinteraksi gitu dengan Allah Subhanahu wa taala, kepada manusia pun. Nah, itu harus sesuai dengan kaidah usul fikih bahwasanya al-aslu fil amri wujub. Jadi setiap hal-hal yang harus kita dasari yaitu dengan kewajiban kita taat ya, kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua yaitu janganlah meninggalkan kepentingan di dunia, baik berupa makanan, minuman, pakaian serta lainnya selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Jadi kalau yang bertentangan dengan ajaran Islam, misalkan bapak nyuruh maling buang, nah jangan ya, jangan dituruti. Tapi kalau kita misalkan yuk ngaji, nah baru bisa diikuti. Kemudian yang terakhir yaitu janganlah berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Jadi awal dari kerusakan itu berawal dari manusia. Makanya dari manusia tersebut harus mempunyai kebahagiaan atau target lah, kita mau di dunia itu seperti apa dan akhirat pun seperti apa. Nah, maka dari itu ada yang disebut dengan ya keutamaan ya, atau hikmah atau manfaat dari dunia tersebut, yaitu yang pertama ya mengetahui kita itu harus berbuat baik ya kepada ya orang tua ya, terutama orang tua kita ya kan di rumah. Kemudian orang tua yang kedua, guru-guru di sini ya. Nah, itu haruslah sangat dianjurkan berbuat baik ya kan. Faqala rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana ya, ahsan. Jadi berbuat baiklah kepada orang tua, kepada guru. Nah, itu pun harus kita memiliki jiwa ya empati, simpati, agar apa? Agar kita ya mempunyai sebuah keyakinan bahwa akhirat itu ada gitu. Makanya yang non Islam ya, mengapa banyak yang kaya-kaya di dunia karena tidak memikirkan di akhirat. Tapi kalau orang Islam itu memikirkan dunia dan akhirat. Makanya sangat beruntunglah orang yang mengejar akhirat. Kenapa? Karena kalau kita mengejar akhirat, maka dunia pun akan kita dapat. Nah, maka dari itu di halaman 77 ya bisa dibacakan mungkin ya, nomor satunya apa? Akhirat. Iya betul. Jadi seimbang ya, jangan sampai kita
nggak mau hidup di dunia kayak orang terdahulu ya, orang zuhud itu, orang zuhud itu memilih akhirat terus gitu, sedangkan dunianya diabaikan. Nah itu sangatlah tidak dianjurkan, tapi kita harus ya di dunia usaha ikhtiar ya kan, maka di akhirat pun kita niatkan untuk di setiap langkah untuk ibadah. Nah maka dari itu ya bisa yang kedua baca yang nomor 2. Janganlah meninggalkan kepentingan di dunia baik berupa makanan, minuman, pakaian, serta yang lainnya, selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Ya, jadi makanan minuman harus yang halal ya, yang halal yang dapat kita makan itu harus yang halal, jangan yang haram. Kalau kita makanan yang haram, maka kita pun akan mendapatkan suatu azab dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya dari hal itu kita dapat bisa ya mengetahui beberapa kita garis bawahi. Nomor yang ayat tersebut ya bisa maju ke depan yang ini. Qad aflaha, aflahanya siapa? Ada? Nah, silakan. Nah, ini bisa dipasang di sini nih nanti. Jadi kebagiannya ya di akhir kan ada rangkaian atau kosakata ayat. Nah, itu nanti bisa disusun kembali di depan di papan tulis. Nah, maka dari itu nanti ini tuh ada artinya yang kita artikan, kemudian kita tajwidkan, kemudian kita ya kedap harus dibedah dengan isi kandungannya. Nah, maka dari itu kita harus memiliki sifat dari kedua tersebut, yaitu dunia dan akhirat. Maka dari itu nih kita sebagai anak mempunyai orang tua, maka haruslah ya berbakti ya kepada orang tua. Nah, kemudian yang halaman 78-nya yaitu mengamalkannya, yaitu mengenai nilai yang terkandung dalam ayat tersebut. Jadi qad aflaha ya, qad saja ini udah sesungguhnya, artinya itu jadi sebenar-benarnya ya, atau disebut dengan qad taukid. Taukid itu penegasan. Jadi kalau kita misalkan ya ingin ditegaskan yaitu dengan bacanya itu lafaz atau qad tersebut ya. Kemudian warga faros marabi fasola ya, yang ini tuh ternyata ya dengan menyebut nama Allah kita menyukai hal-hal yang bersifat berzikir ya, makanya harus berdoa ya, makanya harus rajin. Nah itu pun tumbuh sifat kita itu, yaitu warga faros marabi fasola. Nah maka dari itu yang artinya bersungguh-sungguh atau dalam halnya itu ya berjuang ya. Nah itu pun merupakan keriduan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sampai situ ya kan ayat dari Al-A'la 14 sampai 16 tersebut. Nah, makanya ini tuh harus kita hafal. Sudah hafal belum? Yang belum hafalkan ya, yang udah murajaah. Nah, itu pun akan meningkatkan kita ya iman ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hal ini harus memperoleh pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baca satu hurufnya pun kita mendapatkan 10 kebaikan. Coba ini berapa huruf? Ada huruf apa aja? Waw ya, za ya, kaf ya, Ro, alif, sa, ya, mim ya. Jadi berapa? 1 2 3 4 5 6 7 ya, 70 itu. Bahkan ketika baca segini saja sudah mendapatkan yang pahala ya, berapa lagi kalau mendapatkan pahala itu ketika kita berwudu itu akan berkali-kali lipat. Nah makanya hal tersebut harus kita pahami ya, mulai dari yang namanya ya kejuhudan ya, kemudian ada masalah ya, terobihi, coba ya kan yang
Izmi. Ada yang namanya Izmi? Ada. Oh iya. Coba jawab pertanyaannya. Kalau misalkan kita mengetahui, ya kan? Kita mengetahui dunia dan akhirat, itu salah satu keutamaannya apa? Yaitu berada di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya ini tuh Rabbihi fasolat. Kalau kita mengetahui Rob, ya, sebaik-baik kita mengenal atau mempunyai, ya, dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita pun akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, maka dari itu Rabbihi fasolat, ya, yaitu tentang ketuhanan atau keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya ketika kita menunjukkan sesuatu, ya, secara halal, ya, seperti tadi dijelaskan siapa? Ya, tadi itu jelaskan bahwasanya makanan yang halal, ya. Kalau kita makanan yang haram, maka rusaklah diri kita ini, mulai dari amal ibadahnya acak-acakan, ya kan, lalai, kemudian kehidupannya tidak tenang. Nah, itu pun termasuk ke dalam makanan yang halal dan haramnya. Nah, maka dari itu perlulah kita garis bawahi, ya, bahwasanya yang disebut dengan man itu barang siapa. Jadi barang siapa misalkan dalam hadis, ya kan, tadi riwayat Bukhari Muslim, ya, bahwasanya malam yaskuril qalil. Jadi barang siapa yang bersyukur, maka kita akan bersyukur yang banyak. Malam yaskurin nas, lam yaskurillah. Kalau kita tidak pandai bersyukur atau berterima kasih, maka Allah pun tidak akan menambah nikmat kita. Nah, kemudian lanjutannya, faqad kana lakum, bahwasanya ketika fa'atahumullahu sawabat dunya. Jadi ketika kita, ya, mengharapkan pahala di dunia, baik itu di dunia dan akhirat, kemudian Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Wallahu yuhibbul muhsinin, ya. Jadi itu ada sepenggal ayat, ya, mengenai tentang man, ya, bahwa barang siapa yang kita miliki, ya kan. Di sini pada ini masih ada orang tua? Masih, alhamdulillah. Jadi ini pun menceritakan bahwasanya kalau kita berbakti kepada orang tua, ya, berbuat baik kepada orang tua, maka kita semua akan sukses dunia akhirat. Kenapa? Karena sebagian doa mustajab pun itu ialah doa